Para jamaah sekalian, insyaallah sebentar lagi kajian ba'da Jumat akan kita mulai. Narasumber kita sebagaimana biasa Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi MA melanjutkan kajian tafsir insyaallah masih pada surah Al-Baqarah ayat 83 dan seterusnya. Untuk lebih berkah, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama para jamaah insyaallah kita tabarukan dari Al-Mukarram. Falyatafaddal mashkura. Ayat 83 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dilanjut. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Dan salawat salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik, yang berkah ini kita dapat melanjutkan bacaan kita, pengajian kita dari surah Al-Baqarah ayat 83. Tadi bapak-bapak telah membaca tabarrukan. Bukan hanya tabarrukan sebenarnya, tetapi juga ihtisaban. Karena tidak ada lafal yang lebih mulia yang kita gerakkan lidah kita, mulut kita, lebih daripada kitab suci. Kalau dalam bahasa Rasul, itu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha.
satu kebaikan itu dihargakan 10 pahala oleh Allah. Lalu seakan ada pertanyaan, maksud satu huruf itu apa sih? Apakah satu kata? Maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Ini murahnya Allah sama kita. Maka sebagaimana kita sering diingatkan oleh orang tua kita, guru kita, ya, sahabat kita juga mungkin, yuk kita luangkan dalam satu hari, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Dulu saya heran pada waktu saya di Mesir ya, itu bacaan Al-Quran kita dengar di mana-mana. Di atas bis itu orang membaca hafalan semua. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Yang kita nggak sangka dia itu penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran semua. Jadi bis itu penuh dengan suara orang membaca Al-Quran. Duduk-duduk, ada bapak punya kios ya, namanya bakolah ya. Ya bahasa kita apa itu? Ya warung jual bahan-bahan pokok sehari-hari. Laki, perempuan, ketika kita datang, rata-rata sedang baca Quran. Rata-rata sedang baca Quran. Ada yang baca Qurannya lancar, ada yang ya kayak kita juga. Tidak semua orang Arab itu pandai baca Quran ya, walaupun bahasanya bahasa Arab. Jadi kayak kita juga, ada yang lancar, ada yang nggak lancar, tapi membaca Al-Quran. Maka sekali lagi penting betul membaca Al-Quran sebagai pintu, ya bukan tujuan, tapi sebagai pintu untuk kita bisa memahami kitab suci Al-Quran ini. Karena ibaratnya Al-Quran itu gudang hikmah dan ilmu pengetahuan. Maka gerbang pertamanya itu adalah membacanya. Tadi sudah masuk gerbang pertama membaca. Ya, tinggal nanti terus kita dalami. Nah, sekarang kita coba ya masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu katakanlah pengantar tafsir ya. Karena kalau tafsir itu kita harus lebih dalam dari ini, tapi katakanlah pengantar tafsir. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah, ini kalau nggak salah yang ke-14 ya, dari rangkaian wa'iz itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi demikian banyak, panjang ya. Tidak ada pengulangan, yang ada penegasan. Tidak ada pengulangan, yang ada pendalaman. Yang ada adalah penjelasan detail ya. Al-Quran itu mendetailkan hal-hal yang perlu didetailkan. Tapi kalau yang tidak perlu didetailkan, jangan kita habiskan waktu di sana. Misalnya Ashabul Kahfi ya. Salah satu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3 orang plus anjingnya jadi 4. Ada lagi yang mengatakan 5 plus anjingnya jadi 6. Lalu kemudian Allah katakan, ada yang mengatakan 7 dengan anjing jadi 8. 3, 4, 5, 6 rajman bil ghaib. Jadi seakan-akan dibantah, ngarang-ngarang. Tapi ketika 7, 8 dengan anjingnya, itu tidak ada komentar dari Allah. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Maka mayoritas ulama mengambil dari ayat ini bahwa Ashabul Kahfi itu 7 orang, 8 dengan anjingnya. Tapi pertanyaannya namanya siapa? Nah, itu nggak dibahas sama Al-Quran. Siapa sih nama orang-orang itu? Ya. Siapa sih nama anjingnya? Itu tidak dibahas. Maka tidak perlu kita menghabiskan waktu. Ya. Berdebat masalah siapa namanya itu. Bukan di situ substansi yang Allah ingin sampaikan. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanya mereka tentang
desa yang berada di pinggir pantai, lalu berdebat desa apa tuh ya gitu, panjang sampai ribut, apalagi sampai kemudian menganggap diri yang paling benar, yang lain nggak usah. Jadi kalau Al-Quran mendetailkan, ya, nah berarti itu penting, ya. Seperti yang ayat ini nih, Al-Quran detailkan, ya. Tapi kalau Al-Quran menyebutkannya selintas, maka tidak perlu kita menghabiskan waktu pada perincian yang tidak punya konsekuensi ibadah di bawahnya. Ya. Nah, di sini disebutkan wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji, mitsaq. Mitsaq itu ahdun muwatsaq atau ahdun muakkad. Tidak sekedar janji sembarang janji, tapi ada al-wusuk. Wusuk itu kuat, terikat, tersimpul. Jadi al-mitsaq itu janji yang kokoh. Bani Israil, yaitu perjanjian dari Bani Israil. Apa isi perjanjian itu? La ta'buduna illallah. Ini yang pertama. Jadi mitsaq itu ditafsirkan, ya. Maka la ta'buduna illallah sampai terus ke belakang itu jumlatun mufassiratun. Dia menjelaskan tentang apa sih komitmen yang dulu disepakati itu. La ta'buduna illallah, bahwa kalian semua tidak menyembah kecuali Allah. Ya. Ini apa kata para ulama, ya, bentuknya adalah la ta'budun, kalian tidak menyembah. Padahal asalnya adalah jangan menyembah selain Allah. Jadi larangan untuk menyembah selain Allah, tapi dibahasakan oleh Allah seakan-akan mereka sudah melaksanakannya, yaitu kalian tidak menyembah selain Allah. Apa artinya? Kata para ulama, ini salah satu makna dari penggunaan bentuk seperti ini untuk menunjukkan, ya, bahwa itu memang sesuatu yang seharusnya. Jadi menyembah hanya kepada Allah itu sudah seharusnya. Artinya tidak dalam konteks dia akan dilaksanakan, tapi memang sudah seperti itulah seharusnya kehidupan. Allah yang ciptakan, kok yang disembah selain Allah, kan lucu. Maka la ta'budu illallah, ya, itu kemudian dibahasakan dengan la ta'buduna illallah. Jadi larangan tapi dibahasakan dengan seakan-akan memang itulah yang sudah terjadi yang seharusnya. Jadi kayak kira-kira gini nih kalau bahasa kita, misalnya nanti Tuan Guru Sholah, misalnya nanti Tuan Guru Sholah tidak keluar dari rumah ini kecuali jam 3, ya. Itu sebenarnya larangan. Artinya Tuan Guru Sholah jangan keluar ya dari rumah ini, gitu. Tapi karena itu sesuatu yang dianggap memang sudah seharusnya, maka seakan-akan sudah terjadi. Maka begitu di sini. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah, itu yang pertama. Apa yang kedua? Wa bil walidaini ihsana. Ini komitmen, ya. Ini komitmen. Setelah perintah tauhid, bertauhid, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, ai wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Wadil qurba, dan sambunglah silaturahim, berbuat baik kepada keluarga, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin, wa qulu lin nasi husna, berucap baik kepada manusia, wa aqimus salata, tegakkan salat, wa atuz zakata, tunaikan zakat. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 perintah dalam satu ayat ini. Ini perintah yang kata para ulama, wa hadhihi usulus syara'i. Inilah pokok-pokok dari syariat Allah. Dan ini
merupakan pokok syariat yang berlaku untuk semua umat. Jadi ini bercerita tentang komitmen atau perintah Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Kalau saya tanya misalnya bapak-bapak, kalau kita baca misalnya hadis-hadis Rasul, kita baca perintah Allah di Al-Quran untuk kita, sama enggak dengan 8 ini? Sama, enggak ada bedanya sama sekali. Ini termasuk usul syara'i. Ini penting dalam kehidupan. Ini menentukan keselamatan. Nanti di rumah dikaji 8 ini ya. Baca dia pelan-pelan. Lalu refleksikan dalam kehidupan. Sudahkah kita melaksanakan yang 8 ini? Kadang bapak-bapak ibu kita itu punya sulamul aulawiyatil ma'kus katanya ulama. Jadi piramida prioritas itu, tangga prioritasnya itu kebalik. Hal-hal yang di dalam Al-Quran dibahasakan dengan mitsaq, seperti dalam ayat ini justru tidak kita laksanakan. Tapi hal-hal remeh-temeh kita perhatikan. Kita habiskan waktu kita di situ. Kita gunakan untuk menjadi ukuran dari pelaksanaan kewajiban agama. Hal-hal yang sunnah kita perhatikan benar. Tapi yang komitmen yang sangat penting yang merupakan pokok agama, termasuk 8 hal ini, itu kadang-kadang kita abaikan. Wabil walidaini ihsana. Itu yang kedua setelah perintah bertauhid, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Al-Quran itu mengistimewakan orang tua, bapak-bapak ibu. Dan dalam semua keadaan itu nggak boleh lepas dari berbuat baik kepada orang tua. Ini kan ada dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan di ayat ini kan wabil walidaini ihsana ya. Ihsana. Ada juga di dalam ayat yang lain wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada juga. Itu misalnya di surah Al-Ankabut kalau tidak salah. Atau ada juga dalam ayat yang lain wa wassaynal insana biwalidayhi tanpa ihsanan, tanpa husnan. Tapi di akhirnya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tidak disebut ihsanan, husna, tapi shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa artinya? Kata para ulama, ini mencerminkan perbedaan keadaan antara seseorang dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu muslim atau orang tuanya itu non muslim tapi tidak mengajak dia kepada kekufuran, tidak juga memaksa dia untuk kufur, maka yang berlaku itu ihsanan kata ulama. Jadi puncak kebaikan. Jadi kalau orang tua kita muslim ya benar-benar ihsan. Artinya muntahal bir wal husn. Ujung benar-benar cara yang baik. Maka kalau penjelasan para ulama nih mohon maaf ya bapak-bapak saudara, kalau misalnya bapak-bapak saudara-saudara setelah pisah dari orang tua kemudian punya rumah, punya pekerjaan, punya gaji, kemudian ingin memberikan orang tua, jangan titip sama orang. Datang bawa. Karena menitip itu bukan ihsan. Emangnya siapa orang tua kita mau titip-titip? Apalagi nitipnya mas supir misalnya. Ihsan. Ihsan itu puncak kebaikan. Tidak hanya substansinya baik, bukan uangnya, tapi caranya. Ihsan itu, silakan duduk Pak sama bapak kita. Cukup itu ihsan? Tidak kata ulama. Pegang dia, dudukkan. Apalagi kalau dia sudah sangat tua. Itu namanya ihsan. Tidak hanya mempersilahkan, tapi juga menuntunnya untuk sesuatu itu. Itu kalau orang tuanya itu muslim, ya. Atau bahkan orang tuanya itu non muslim, tapi dia menghormati. Misalnya ada anak
dia mu'alaf masuk Islam, orang tuanya masih non-muslim misalnya, ada terjadi banyak ya, tetap wabil walidaini ihsanan itu tetap dibawa. Nah, ada yang berikutnya di bawah ihsan itu husna ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu berbuat baik tapi sedikit di bawah ihsan. Kapan itu? Ketika litusyrika bihi ya. Ketika orang tua itu dia tidak muslim dan dia kemudian membujuk, mengajak anaknya ini untuk keluar dari Islam. Tidak dengan paksaan, tapi dengan omongan, oh udahlah nggak usah Islam, yuk, udahlah balik aja dah, misalnya gitu ya. Tetap husna. Kapan ihsan dan husna itu hilang? Ketika ada orang tua, dia non-muslim, lalu dia paksa anaknya yang muslim itu untuk keluar dari Islam, bahkan dengan menyiksa, nggak ngasih dia duit, nggak bayarin dia sekolah. Ini anak misalnya dia kuliah gitu ya, terus dia masuk Islam misalnya nih, lalu orang tuanya marah, lalu ditutup ditutup uang bulanannya, ya SPP-nya nggak dikasih, uang kosnya nggak dikasih. Ya. Kemudian orang tuanya datang memaksa bahkan dengan kekerasan sampai misalnya dipukul. Bagaimana bahasa Al-Quran? Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Memang tidak ihsan, memang tidak husn, ya, tapi sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap temani dia. Jangan memutuskan silaturahim. Tetap sopan, baik. Itu salah satu pokok agama. Kenapa demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara? Karena di dalam Islam itu kita diajarkan melihat kehidupan itu satu rangkaian. Anda tidak akan ada kecuali perantaraan orang tua Anda. Ya, kita ini bukan Nabi Adam yang dibuat dari tanah. Kita bukan Nabi Isa yang hanya punya ibu. Kita ini punya ibu bapak. Itulah wasilah kita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ada di dunia. Ya. Dengan wasilah itu kemudian kita bisa mencari hidayah. Dengan wasilah itu karena kita ada di dunia kita bisa mencari kebenaran, kita bisa belajar. Maka wasilah ini tidak boleh diputuskan dalam keadaan apapun, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Kita ambil dari yang paling minimal tadi, bahkan diandaikan kedua orang tua atau salah satunya memaksa Anda misalnya untuk meninggalkan agama Allah, lalu dia menyiksa Anda, dia menyakiti Anda, sohibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap tidak usah putuskan silaturahim, tetap berlaku baik. Ada kadar minimal untuk kita tetap sopan. Artinya apa? Kalau dia kasar, jangan dipukul, nggak boleh. Tetap ada kadar minimal untuk kita sopan. Kalau Anda harus pergi tanpa Anda kemudian memarahi, ya pergi saja dulu. Ketika misalnya ada situasi-situasi yang mengharuskan untuk pergi dulu, lalu kemudian kembali suatu ketika dan silaturahim, tidak masalah. Tapi artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam semua keadaan itu adalah min usulis syara'i, min usulis syariah, pokok agama. Yang ketiga, wadil qurba ay wa ahsinu, ya wa ahsinu ila dzil qurba. Ya. Nah, satu hal juga tadi saya kembali ya, bil walidaini ihsana. Kenapa kalau tentang orang tua itu ihsan itu bil walidain, mestinya ilal walidain ya. Bi itu artinya kalau bahasa Arab itu nempel. Kalau ila itu berjarak, maka berbuat baik kepada orang tua itu diibaratkan adalah sesuatu yang menempel dengan jati diri kita. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah yang bisa kita kasih sekarang, besok enggak. Yang bisa kita baik sekarang, besok musuhan enggak. Dia menempel.
Seperti menempelnya tangan di badan, menempelnya mata di kepala, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, wazil qurba. Zil qurba itu artinya yang punya hubungan kekerabatan. Artinya apa? Berbuat baik kepada keluarga. Maka kalau ada kelebihan ya dan ingin bersedekah, bersedekahlah kepada keluarga sebelum kepada yang lain. Kalau kata Rasulullah SAW, silatun apa? Silatun wa shadaqah. Ya. Jadi kalau kepada orang yang lain yang tidak ada hubungan keluarga itu sedekah, dapat satu. Tapi kalau dengan kepada keluarga silatun, di situ ada makna menyambung silaturahim plus sedekah, jadi dua. Nah, ini didahulukan ya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kita tahu anak-anak yatim itu adalah yang kehilangan orang tuanya sebelum dia akil balik ya. Kalau sudah 20 tahun ya bukan yatim dia. Kadang-kadang ada yang sudah 23 tahun, 24 tahun, datang dia ke Basnas ya. Misalnya ya, saya ini fakir miskin misalnya. Karena apa saya fakir miskin? Ya saya anak yatim yang termasuk miskin. Pertama bukan anak yatim kalau sudah akil balik. Jadi yang namanya yatim itu adalah sebelum qoblal bulug, sebelum akil balik. Kalau sudah akil balik ya bukan anak yatim namanya ya. Ini juga wajib untuk dimuliakan. Wajib untuk dimuliakan. Kata Rasulullah SAW, saya bersama penanggung anak yatim di dunia seperti ini di sorga. Jadi antara jari telunjuk sama jari tengah. Ya, menunjukkan dekatnya Rasul dengan orang yang kafilul yatim, yang peduli sama anak yatim. Bukan dengan omongan peduli maksudnya ya, tapi dengan cara. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Nah, ini yang keberapa ini? Kelima ya. Kelima. Al-masakin. Al-masakin itu miskin ya, jamak daripada miskin. Miskin itu adalah orang yang punya uang tapi laisa lahu kifayah. Ya. Dia punya uang tapi tidak cukup untuk kebutuhannya. Lebih rendah dari miskin itu fakir. Fakir itu dia lama lalahu ala kasab. Ya. Atau kalau diilustrasikan oleh ulama misalnya, kalau seseorang itu membutuhkan 10 dalam satu hari, maka di bawah 50% itu disebut fakir. Dia perlu 10 tapi dia cuma punya 3 misalnya, itu fakir itu. Nah dia punya 10 tapi dia dapat 6, nah itu miskin ya, di atas 50%. Ini upaya mendekatkan pemahaman saja. Karena kalau menurut sebagian besar ulama, fakir itu keadaannya lebih memprihatinkan dibanding miskin ya. Nah kalau di sini disebutkan berbuat baiklah kepada orang miskin, maka lebih-lebih berarti tidak disebut fakir, karena kalau sudah sama miskin saja harus berbuat baik, maka apalagi kepada yang fakir. Nah itu sebabnya kalau di dalam ayat tentang zakat, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin, fuqara disebut duluan karena dia lebih membutuhkan. Zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah cuman yang menarik adalah memang dalam Al-Quran dan hadis ya bapak-bapak saudara-saudara, itu tidak disebutkan secara jelas ukuran dari batas kemampuan, sehingga kalau orang di bawahnya maka berarti dia miskin. Kalau sudah sampai di situ berarti bukan miskin. Itu beda-beda ya. Maka karena tidak ada dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama juga beda-beda memahaminya gitu. Kadar antara yang disebut dengan miskin itu ya. Ada misalnya di mazhab Hanafi mengatakan bahwa kadar daripada miskin itu adalah kalau dia kurang dari nisab zakat misalnya ya. Nisab zakat itu kan kalau onta itu 4 onta ya. Kalau kambing itu kan 40. Jadi kalau masih punya 39 kambing itu termasuk miskin gitu. Mazhab Hanafi misalnya ya. Ada yang begitu gitu. Dan ya macam-macam lah ya. Tetapi saya cenderung ya kepada pandangan yang menyampaikan atau yang menyebutkan bahwa itu diserahkan kepada keadaan dan situasi. Itu pula sebabnya kenapa Allah tidak mendetailkan ya, bahwa yang namanya miskin itu yang punya uang di bawah sekian misalnya, atau yang nggak punya rumah misalnya.
Jadi diserahkan kepada situasi dan keadaan. Dan kita bisa melihat ya, itu bahwa ya kalau ada orang yang memang tidak dapat mencukupi kebutuhannya ya, dan ketika bicara kebutuhannya adalah kebutuhan pribadi dan yang dia tanggung. Jadi Islam itu selalu meletakkan orang yang ditanggung itu menjadi bagian. Jadi seseorang dikatakan miskin itu bukan hanya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Boleh jadi untuk dia sendiri bisa, tapi untuk istrinya, untuk anaknya tidak. Katakan misalnya dalam 1 bulan ya, misalnya saja seorang membutuhkan 1 juta rupiah. Dia punya istri dan punya anak 3, berarti kalau di total 5 juta. Lalu dia hanya punya uang 2 juta misalnya. Misalnya saja. Kalau untuk pribadinya dia cukup, tapi untuk istri dan anaknya berarti nggak cukup. Ya, sedangkan itu satu kesatuan. Maka sebagai satu kesatuan itu termasuk minal masakin. Nah ini diserahkan kepada kebiasaan. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ingin berzakat ya kepada fakir miskin, boleh sendiri. Artinya memberikan zakat kepada orang yang kita anggap ya memang dia tidak mampu, dia tidak cukup. Tetangga kita misalnya kita tahu persis, betul-betul mati-matian dia bekerja tapi dia sering berhutang misalnya ya karena ketidakcukupan itu. Atau makanan yang dia belikan untuk anaknya itu bukanlah makanan yang layak. Kalau sudah berkurang daripada standar kelayakan itu berarti tidak mampu. Kita boleh pandangan, oh boleh. Sedekah. Kalau tidak mau repot, nah itulah makanya kemudian diserahkan kepada ulul amr. Ulul amri itu wujudnya kalau bahasa kita sekarang ada Basnas, ada lembaga amil zakat. Jadi tidak usah kita merepotkan diri ya untuk memperkirakan mana yang pas untuk kita kasih, serahkan saja kepada amil zakat. Lebih aman itu. Nanti dia yang menentukan ya, berdasarkan kriteria-kriteria sesuai dengan adat kebiasaan dan keadaan di suatu masa. Memang menarik ya kalau dulu bahkan kalau sebagian ulama itu yang disebut dengan miskin ya itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya bukan hitungannya setahun, apalagi sehari. Kalau kita kan sekarang biasa ngitung sehari Bapak Ibu ya. Misalnya gini, siapa sih yang miskin itu? Kita hitung kalau orang dalam kebutuhan sehari dia harusnya untuk hidup layak itu dia punya penghasilan 200.000, tapi dia mendapatkan hari ini hanya 150.000, berarti dia miskin. Tapi kalau sebagian ulama, ini masa-masa yang lalu ya, ada yang menghitung dengan 1 tahun. Jadi kalau ada orang misalnya dalam 1 tahun dia punya kebutuhan adalah keluarganya 30 juta, lalu di tangannya sekarang ada 20 juta, itu miskin. Tapi ini nggak usah lah dipakai. Jadi ada bahkan yang menghitung bahkan ya sampai hitungan berapa umur yang wajar. Misalnya si A umurnya 30 tahun. Lalu umur rata-rata katalah dihitung 60 tahun. Per tahun si A ini butuh 30 juta. Dikalikan 30 tahun. Sisa umur kira-kiranya dia gitu. 900 juta berarti kan. 30 kali 30 itu 900 juta. Berarti kalau dia punya uang 700 juta di tangannya, dia miskin juga gitu. Ini hitung-hitungan ulama dulu ya. Mungkin dulu uang banyak ya. Mungkin negara-negara pemerintahan pada masa itu memang tidak melihat sampai pada tingkatan yang rendah sekali ya. Tapi sekarang nggak bisa ya. Nanti repot itu. Banyak yang antri di depan Basnas ya. Yang punya uang banyak dia hitung. Saya kan usia saya 40 tahun. Kira-kira kalau umur hidup di Indonesia ini 65 tahun berarti 25 tahun. Kebutuhan yang harus tercukupi 25 tahun. Saya setahun butuh uang 20 juta, 20 kali 20 500 juta. Saya cuma punya 400 Pak nih. Saya minta zakat, nggak boleh itu ya. Itu nggak cocok lah dengan situasi. Jadi memang dikembalikan kepada situasi yang ada. Nah oleh karena itu saya sampaikan tadi untuk masalah zakat itu lebih baik ya. Kalau memang kita tidak
yakin dan tidak punya waktu untuk mendetailkan, maka kita serahkan kepada lembaga yang berwenang. Wa qulu linnasi husna. Kemudian yang keenam adalah dan berucaplah linnas, ya, berucaplah, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Nah, linnas ini kalau dalam bahasa ulama itu pertama ma'annas. Berucap baiklah ma'annas ketika engkau berada di keramaian bersama-sama. Ya tentu ya, kalau misalnya sendiri, ngomong sendiri kan gak sehat namanya. Ma'annas itu yang pertama. Di majelis berucap yang baik. Keluar kata-kata yang baik darimu, yang didengar oleh orang dari mulutmu sesuatu yang baik. Itu ma'annas. Yang kedua, linnas. Mengucapkan sesuatu kepada orang itu baik. Saya ketemu sama Ustaz, apa namanya? Ustaz Rofi. Assalamualaikum Ustaz Rofi, apa kabar? Ustaz Rofi sehat walafiat. Nah, pokoknya kayak gitu. Itu linnas. Itu masuk bagian juga ini. Langsung kita arahkan omongan kepada orang harus baik. Yang ketiga, aninnas. Ngomongin orang yang gak ada. Itu juga harus baik. Jadi ngomong secara umum di majelis misalnya, kita nggak arahkan kepada siapa-siapa secara khusus, kita cerita aja. Jangan cerita-cerita yang cabul. Itu berarti bukan merupakan qaulan hasan ma'annas. Itu bukan ucapan yang baik bersama manusia. Yang kedua, linnas. Arahkan kepada orang yang ada, misalnya kita menegur, menyapa, kata yang baik. Yang ketiga, kalau yang kita bicarakan itu nggak ada aninnas, juga harus bagus. Jadi waqulu linnasi husna ini kalau kata para ulama ini mencakup seluruh bentuk tutur kata dan ucapan kita, ya. Di tengah orang banyak, kepada orang lain dan tentang seseorang. Sudah nggak kita amalkan ini? Makanya saya kadang-kadang heran, ya. Kalau ada orang di majelis yang namanya majelis ilmu tapi nyumpak nyenak, itu saya heran. Ngomongin orang lain, disebut namanya, diumpat, dihujat. Heran saya. Tapi mengakunya orang cinta Islam. Duduknya di majelis ilmu. Yang namanya majelis ilmu nih, kursi ini. Ketika saya baca Quran nih, seperti sekarang nih, astagfirullahalazim ya, saya mohon ampun kepada Allah. Apalagi tadi yang Tuan Guru Sholah berdiri di atas mimbar. Hakikatnya kita minjem. Ini kita minjem mimbar Nabi. Kita meminjam kursi Nabi. Dalam tanda kutip ya. Karena fungsi yang kita sampaikan ini adalah fungsi yang Rasul dulu sampaikan. Yang pertama khutbah Jumat itu Rasul. Ketika Rasul sudah wafat baru diganti. Maka mimbar Jumat itu mimbarnya Nabi yang dipinjam oleh khotib. Apa nggak malu sama yang punya mimbar? Kalau di mimbar Jumat nyumpak nyenak, banyak sekali saya dengar. Ya. Mimbar Jumat jadi mimbar kebencian. La ilaha illallah. Anda bisa lolos sekarang, tapi Anda akan berhadapan sama yang memiliki mimbar itu kelak di akhirat. Jadi mimbar Jumat itu bukan mimbar gagah-gagahan. Ente minjam sebentar. Dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh yang punya mimbar itu. Sama seperti majelis ilmu ini. Siapa sih yang membuat majelis ilmu dalam Islam? Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bikin majelis ilmu itu untuk mengajar, mendidik, mengasah hati, jiwa, memperbaiki. Apa enggak malu kita duduk di majelisnya Rasul, minjem kursinya Rasul, tapi kita isi dengan sesuatu yang Rasul tidak pernah lakukan. Kalau kita nggak bisa minjem, mendingan nggak usah minjem lah. Ya. Makanya kadang-kadang ini juga kepada saya dan kepada siapa sajalah yang banyak di mimbar ya, hati-hati. Belum tentu Anda yang banyak di mimbar, Anda yang sering bicara di podium akan lebih baik nasib Anda dengan yang duduk menyimak. Bisa jadi dia akan jauh lebih mulia dari Anda. Karena pertanggungjawaban
Anda itu berlipat dibanding dia. Astagfirullah. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. Ini yang ketujuh ya, dalam rangkaian mitsak itu. Tunaikan salat. Tegakkan salat. Ya, salat dengan cara mereka Bani Israel dulu kan beda-beda caranya ya, tapi esensinya tetap salat. Jadi salat itu adalah kewajiban kepada semua umat yang disampaikan oleh setiap nabi dan rasul dengan cara yang berbeda-beda perinciannya. Bahkan dulu Nabi SAW disebutkan sebelum hijrah ke Madinah, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, beliau sholat 2 kali sehari, pagi dan petang, di samping Ka'bah. Belum turun sholat 5 waktu dulu, karena turunnya sholat 5 waktu itu adalah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sebelumnya itu sholatnya beliau seperti itu. Marotain filium 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Sama juga zakat seperti itu. Esensi zakat itu ada di setiap risalah para nabi, walaupun perinciannya beda-beda. Nisabnya beda, perinciannya beda, barang yang dizakatkan beda, dan seterusnya. Nah, ini 8 perintah. Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum. Tetapi kemudian kamu berpaling. Berpaling dalam arti mengingkari. Ya, mengingkari. Berpaling. Illa qalilam minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian. Ini amanah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjelaskan dengan penuh amanah. Sebagian besar mayoritas menyimpang, tapi tetap ada yang illa qalilan, yang konsisten dan istiqomah melaksanakan 8 hal ini. Wa antum mu'ridun, ay wal hal antum mu'ridun. Nah, ini jumlah, yaitu kalimat yang menegaskan keadaan ketika tawallaitum. Jadi mereka ini yang namanya tawalla itu berpaling. Berpalingnya bukan sekali 2 kali. Dari mana kita tahu? Wa antum mu'ridun. Jadi kata wa antum mu'ridun, sedangkan kalian memang orang-orang yang selalu berpaling. Jadi Bani Israel itu bukan sekali 2 kali dia menyimpang, ya. Bukan hanya sekarang misalnya ya, dalam hal ini saja, tapi wa antum mu'ridun. Emang sifatnya kayak begitu. Ini penegasan ya tentang karakter dari masyarakat itu. Nah, bagian dari yang akhir ini juga bapak-bapak, saudara-saudara mengajarkan kita ya, gini. Kapan masyarakat itu dikatakan baik? Kalau dalam bahasa Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kapan itu? Sebaliknya, kapan masyarakat itu dikatakan tidak baik? Kalau kita lihat dalam ayat ini contoh dari masyarakat yang tidak baik. Kapan masyarakat tidak baik? Ketika sebagian besar tenggelam dalam keburukan, walaupun ada sedikit yang tersisa yang masih melakukan kebaikan. Maka masyarakat itu disebut masyarakat yang buruk. Masyarakat dikatakan baik adalah kalau sebagian besarnya itu cinta pada kebaikan, walaupun ada yang bagian kecil yang tenggelam dalam keburukan kemaksiatan. Nah, jadi saya ingin sampaikan satu catatan ini adalah supaya kita jangan cepat mengatakan bahwa wah, kita ini masyarakat udah rusak. Emangnya antum sudah hitung? Emangnya Anda sudah hitung orang yang berbuat salah sama orang yang berbuat baik? Kalau saya tetap mengatakan Indonesia ini insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena orang baiknya masih jauh lebih banyak daripada orang yang gak baik. Apa ukuran kebaikan? Misalnya nih, kalau kita bicara yang paling mendasar, apa ukuran kebaikan? Keimanan. Misalnya, berapa persentase umat Islam di Indonesia? Nih, kalau dari sisi keimanan. Yang kedua, misalnya kita ukur kebaikan itu dari ukuran syiar-syiar. Tidak ada negara di dunia yang paling banyak masjid dan musholanya selain Indonesia. 800.000 masjid dan mushola.
Kalau kita bicara tentang kebaikan itu dari sisi institusi-institusi yang mengajak kepada kebaikan, tidak ada di dunia ormas Islam sebanyak di Indonesia. Tidak ada lembaga pendidikan keislaman swasta yang dibangun oleh masyarakat yang lebih banyak dibanding di Indonesia. Pesantren, puluhan ribu, sekolah-sekolah, madrasah. Jadi jangan bapak-bapak saudara-saudara termakan oleh omongan misalnya, wah Indonesia ini sudah tidak ada keberkahannya, wah hanya karena 1, 2, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 masalah. Jauh lebih banyak kebaikan di Indonesia kita ini. Ini ayat mengajarkan kita, ya, bahwa suatu tempat itu baik kalau kita meyakini lebih banyak orang berbuat baik di situ. Dan memang, ya bapak-bapak kita masih yakin kan ya, Indonesia ini masih jauh lebih banyak yang baik. Yang repot adalah ketika sudah tidak ada berita keburukan, karena keburukan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah itu bahaya. Tapi selama masih ada berita keburukan, kejahatan, sesuatu yang tidak baik, yang lalu membuat kita istighfar, yang membuat kita segera mengkoreksi diri, itu artinya apa? Artinya secara umum kita masih menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Yang repot adalah ya seperti tadi, kalau sudah hal-hal buruk sudah nggak ada diberitakan ya karena memang sudah keseharian. Ya. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Nah ini juga untuk membangun optimisme kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu optimis, ya, melihat sisi yang baik, termasuk Indonesia yang kita cintai ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak dan saudara, kita sudah selesai membaca satu ayat yang sekali lagi di dalamnya itu ada mitsak, ya, mitsak yang berlaku untuk kita sebagaimana juga berlaku kepada orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Nuh dan semuanya, ya. Ini adalah min usulis syara'i. Ini adalah usul-usul atau pokok-pokok dari syariat. Silahkan resapi, pelajari 8 hal itu, ya. 8 hal itu sejauh mana kita sudah mengamalkannya kepada orang tua, kepada kerabat, kepada orang-orang anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada manusia secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan dari 8 hal ini, ya, 2 diantaranya terkait dengan ibadah mahdhah, hubungan kita dengan Allah. 6 diantaranya itu ada kaitannya dengan manusia, yaitu berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kemudian berucap yang baik kepada sesama manusia dalam keadaan apapun, lalu berzakat. Itu ada kaitannya sama manusia. Mari kita berusaha untuk mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jam berapa nih? Oh, sudah. Saya pikir cukup ya. Nanti kita akan lebih panjang, mudah-mudahan kalau situasi sudah lebih baik, ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Solah tadi, bahwa apa yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan untuk menjauhinya. Tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya. Saya ingatkan kita semua bahwa ini belum selesai, ya. Karena ini belum selesai, mari kita ikuti sunnatullah, ya, di dalam kehidupan. Ya, sunnatullahnya kalau misalnya kita menghadapi penyakit seperti ini harus hati-hati. Kalau kata ulama kan ada sunnatullah, ada inayatullah, ya. Kalau orang naik mobil terus ngebut 100 di bil misalnya, 100 tiba-tiba bannya pecah, mobilnya guling, jatuh ke jurang, tabrak pohon. Sunnatullahnya gimana? Mati. Tiba-tiba dia keluar dari mobilnya segar bugar, nggak lecet. Nah itu inayatullah. Tapi tolong ikuti sunnatullah saja, ya. Jangan meninggalkan sunnatullah dengan alasan ada inayatullah. Itu inayatullah itu jarang, ya, jarang.
Biasanya Allah tampakkan itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Misalnya ada ledakan, bom gitu di mana, semua meninggal, tiba-tiba keluar ada satu orang, nggak apa-apa, sehat aja dia. Itu inayatullah. Yang lainnya itu sunatullah semua itu. Tsunami, habis semua, tiba-tiba ada masjid di tengah. Nah itu inayatullah. Untuk menunjukkan bahwa ada di atas sunnatullah itu ada inayatullah. Maksudnya apa? Supaya walaupun kita mengikuti sunnatullah tapi tidak menyandarkan, ya. Tidak menyandarkan apalagi membatasi hanya pada sunnatullah itu. Kita yakin masih ada inayatullah. Kalau inayatullah itu terjadi pada puncak, ya, yang paling hebat itu namanya mukjizat. Ya, seperti tadi itu, Tuan Guru Solah, Nabi Ibrahim dicemplungin ke dalam api, plung. Tiba-tiba dia kelihatan santai, rileks. Nah itu inayatullah yang tingkatnya sudah tingkat mukjizat. Sunatullahnya apa? Gosong. Nah untuk kita, ya, menyikapi penyakit, menyikapi situasi yang kita harus ikuti sunatullahnya. Bapak-bapak ya, ikuti sunatullah. Karena memang itu perintah dan memang itu jalurnya. Kalau kemudian ada campur tangan inayatullah, ya, hal-hal yang luar biasa, yaitu memang kekuasaan Allah. Sakit, kena COVID, segala macam, semua yang sepantaran sama dia udah meninggal semua, tiba-tiba hanya dia sendiri yang selamat. Nah itu inayatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, ikuti sunatullah baik-baik ya, dengan tanpa putus harap dari inayatullah. Semoga Allah melihara kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita para jemaah sekalian. Kita cukupkan dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.